Halo Sapaika, balik lagi sama kita di Nyangka-Nyangka volume kedua. Jadi kalau kalian belum tahu nyangka-nyangka itu apa? Nyangka-nyangka itu adalah nanya Neng, nanya Abang Sapaika. Jadi di sini kita itu bakal nanyain siswa-siswa SMA Negeri 71 tentang progres proker yang sedang kita laksanakan. Jadi hari ini itu kita bakal nyangka-nyangka tentang class meeting dan ekonomi project kelas 12. Nah, sekarang itu ada proker yang classmate sama ekopro. Kalau classmate itu sedang lomba-lomba gitu, lomba futsal, basket, voli, sama banyak lagi. Kalau tahun sekarang itu kalau yang untuk game ada COD dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Jadi classmate itu dilakukan pada akhir semester buat meningkatkan keterampilan siswa dan hiburan. Nah, buat ekonomi project, ekopro itu apa sih? Ekopro itu adalah ekonomi project, yaitu sebuah project di akhir semester buat kelas 12. Jadi mereka tuh kayak bikin stand-stand gitu. Mereka juga ngejual merch atau produk-produk. Terus itu mereka juga ada temanya masing-masing dan temanya tuh variatif banget. Jadi jangan lupa buat kalian yang anak 71 jangan lupa datang ya ke stand Ekopro SMA Negeri 71 Jakarta. Jangan lupa dibeli juga merch-merchnya untuk membantu ekonomi mereka. Nah, sekarang kita bakal mulai aja ya nyangka-nyangkanya. See you. Nah, hari ini kita bakal nanya-nanya sama teman-teman di angkatan kita nih. Di sini ada Abang siapa? Nama saya Farel. Bang Farel. Yang ini ada Via. Neng Via. Nah, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Buat Bang Farel dulu nih, pertanyaannya. Menurut Bang Farel, acara classmate tahun ini gimana sih? Menurut saya acara classmate tahun ini itu lebih better dari kemarin-kemarin. Soalnya rata-rata acara-acara classmate-nya di sini kayak lomba tadi tuh lebih bersemangat. Terus ada lomba mie juga, itu menurut saya sangat kreatif. Terus buat acara ekopro-nya lebih menarik. Dan yang Abang suka dari classmate sama ekopro tahun ini tuh apa sih? Yang disuka kali ini ya tadi itu ya acara ekopro-nya tuh lebih bagus-bagus aja dan harganya variatif juga. Terus sampai kayak ada PS-PS gitu bisa buat main juga. Oke, sekarang gantian ya kita tanya ke Neng Via nih. Nah, buat Neng Via, menurut Neng Via ini acara ini tuh ada benefitnya nggak sih? Ada sih, kan kalau buat kelas 12 sendiri tuh bisa ibaratnya tuh ngelatih buat kewirausahaannya. Nanti juga aku pas kelas 12 kan bakal ngerasain juga, jadi ya benefitnya itu sih. Selanjutnya, gimana sih perasaan Neng Via itu bisa hadir di classmate hari ini dan yang bikin Neng Via betah di classmate hari ini tuh apa? Senang sih, asik banget acaranya. Terus yang bikin betah tuh makanannya banyak banget, terus kayak ya enak aja gitu, kan jarang-jarang. Makasih ya untuk Bang Farel dan Neng Via untuk rela hadir di nyangka-nyangka ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita bakal nanya ke angkatan 7122 nih. Di sini ada Neng siapa? Kela. Neng Kela. Di sini Neng Najwa. Neng Najwa. Nah, pertama aku bakal nanya ke Neng Kela dulu nih. Buat Neng Kela, kan tadi nih banyak nih kegiatan pas pembukaan kelas meeting, ada penampilan salsa, ada ekopro kelas 12. Nah, menurut Neng Kela ini penampilan yang paling favorit tuh penampilan yang mana sih? Wah, kayaknya sih salsa ya. Tuh kayak keren banget, mereka tuh kayak punya semangat 45 sendiri gitu, kayak rame-rame, kayak keren banget gitu loh, Kak. Bisa meragain gak sih gerakan banget, salsa kayak gimana? Bisa banget. Coba. Tuh, wah, enggak. Bagus banget, cocok gak sih buat jadi anak salsa? Nah, yaudah nih selanjutnya yang Neng Kela kurang suka nih dari classmate hari ini tuh apa sih? Kayaknya sih ini kan lagi panas banget ya, lagi kayak siang-siangnya. Jadi mungkin kita butuh banyak kayak tempat buat neduhnya, terus tempat buat kayak banyak buat makan-makannya ya. Iya gitu aja sih, Kak. Nah, sekarang kita gantian tanya ke
hari ini tuh apa sih? Yang suka sih penampilan dari yang kayak Eco Pro gitu kan. Soalnya kan kayak unik-unik gitu, kapan lagi setahun sekali gitu. Udah itu aja. Selanjutnya nih, buat Neng Najwa kira-kira ada saran atau enggak nih buat classmate selanjutnya atau mungkin untuk proker-proker OSIS selanjutnya? Mungkin kalau saran classmate yang tadi kayak Kela bilang, kayak tempat yang neduh-neduh gitu sama mungkin lombanya lebih banyak lagi. Nah itu adalah nyangka-nyangka dari Neng Kela dan Neng Najwa. Sekian dari kami. Terima kasih. Halo Sampeka. Balik lagi sama kita Sena. dan Zahra. Yeay. Nah, jadi hari ini tuh di kelas meeting itu hari pertama dan hari kedua kelas meeting ada acara namanya Ekonomi Project dan di sini tuh bener-bener kreatif Banyak banget kreatif Gila, banget. parah. Mind blown. Nah, Mind blown banget. Jadi ini tuh dikerjain itu sama kelas 12. Kita juga tahun depan bakal Ya, kayak gitu. Cuman tahun ini kita mau nge-review dulu nih. Jadi Gimana yuk, sih kita lihat yuk. konsep-konsepnya. Ayo. Ini yang pertama nih guys. Nah, itu. Kita udah nyampe di Tenda Dusta ya. Nah, ini ada juga CEO-nya. Hai. Halo Kak Didi. Jadi sini jualannya apa aja sih, Kak? Di sini kita ada cumi asin atau kalau istilah di sini namanya siumi asin. Terus ada ayam suwir atau I swear di sini. Terus juga di sini juga ada minuman, ada apa? Kita ada es teh, es jeruk sama Fanta susu. Nah, ya, Fanta susu. Sogem, soda gembira. Sogem. yang Konsepnya tuh dari mana sih, Kak, kalau boleh tahu? kita tuh sebenarnya kita pengen cari target pemasaran kita tuh nggak cuma anak-anak kan, karena kalau kita lihat di sini semua stand rata-rata targetnya tuh pemasaran anak-anak, sedangkan di sini kan ada guru, ada orang-orang kantin, ada pekerja. Nah makanya kita pikir apa ya yang bisa semua orang nyobain. Kita pakailah nih si kaki lima, temanya kaki lima, jadi orang-orang kayak lidahnya udah kebiasa sama makanan kaki lima gitu. Oke, thank you Kak Didi. Makasih, Kak Didi. Sabar, sebelum kita tinggal kita muter-muter dulu ya bareng Kak Didi. Kita ke tempat pesanan dulu sama tempat buat ngambil buah tangan atau merchandise. Itu ya di situ ya Kak. Iya. Terus di sini kita juga ada buat ngamen live. Jadi buat kalian yang udah mesen nunggu, terus gabut bisa datang sini melihat teman-teman kita pada ngamen. Gitu. Terus ya di keadaannya gini, ngambil suasana kaki lima, pecel lele. Thank you Kak Didi. Sukses terus ya Tenda Dustanya. Yuk kita lihat ke sana lagi. Kita ke sana. Gantian. Oh ini, Fasya. Nah, guys, sekarang kita udah nyampe di mana Zar? Di Krustivor. Krustivor. Lucu banget gak sih? Ini tuh bener-bener kayak... Ini SpongeBob, tahu kan kartun SpongeBob? Nah pokoknya tuh ini pink-pink gitu, lucu banget. Pokoknya kita lihat yuk. Iya, ini OSIS tahun lalu kawan juga di sini. Wan, nih kita lagi nyangka nih. Lu dari Krustivor kan, Krustivor kan. Gua cuma yang ngerjain ginian. Tuh, kenapa? Boleh ketemu CEO-nya gak? Anterin gue ke situ. CEO-nya. Oke, let's go. Sibuk. Let's go. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. Hai Kak Fasya. Kak Fasya kan CEO dari Krustivor nih. Jadi kita tuh ada nyangka-nyangka, nanya abang nanya neng satu Eka. Kira-kira tuh di sini konsepnya kayak apa sih Kak? Di sini tuh konsepnya tuh kayak SpongeBob gitu loh. Ini makanya dibuatnya standnya tuh kayak Krusty Krab gitu. Terus ya udah sih kita desainnya semirip mungkin gitu. Terus kenapa milih ini Kak? Karena kita bingung kan, yang lain-lain juga kayak film-film gitu kan, kayak yang itu ada Disney, ada Marvel. Ya udah kita pilih Krusty Krab aja. Tadinya aku mau milihnya Coachella kan, tapi aku mikirnya kalau Coachella tuh biasa banget, jadinya kayaknya Krusty Krab aja. Terus juga jadi kayak lucu gitu loh. Nah, jadi ini tuh pokoknya terinspirasi dari film-film SpongeBob juga nih. Nah, kira-kira tuh menu-menu favoritnya di sini apa sih Kak? Yang paling best seller sih ayam mata sih, soalnya kemarin 60 porsi itu jam 10 udah habis.
Terus sama kroket 56 pieces, kira-kira jam 11-an udah habis. Sama melon squashnya itu sekitar 70-an kemarin habis. Jadi benar-benar laku tuh guys. Terima kasih ya. Sukses Kak. Makasih ya. Ini selanjutnya nih ada yang namanya Disney guys. Di sini jadinya tuh kayak di sini tapi dia terinspirasi dari Disney. Jadi kita lihat yuk. Nah, ini kelas 12 IPS 1. Nah kalau tadi itu Krusty Four tuh dari SpongeBob. Nah kalau mereka nih secara universal Disney ayo guys. Kayak buat nonton gitu bareng-bareng. Ayo. Nah, halo guys, gue udah ketemu nih sama salah satu CEO dari Disney namanya Bang Dapa. Jadi Dap, gimana nih, kenapa lu bisa milih tema Disney? Jadi awalnya tuh kita sistem dari kelas kita tuh kayak polling. Jadi ada beberapa tema yang kita kumpulkan dari beberapa orang. Dan Raffi, tema yang paling 10 IPA 2 Banyak dipilih. yang paling banyak dipilih itu PS-nya di kelas hampir 3 60-70% tuh harap Disney. segera ke Jadi kalau misalnya motivasi dari Disney sendiri nggak ada, jadi emang full dari polling sendiri. Iya, dari polling sendiri, dan kita juga mau menimbulkan rasa yang dulu pernah ada gitu. Nostalgia kan, kita pernah kecil kan semua kan. Nah, jadi tujuan Disney tuh gitu. Terus Dap, di sini menu utamanya apa sih? Menu favorit? Kalau dari kemarin tuh kita yang paling cepat habis tuh Regaladin. Kalau Regaladin. iya, puding regal namanya tuh. Jadi kita plesetin jadi Regaladin. Sampai kita PO juga di Instagram demi biar kedapetan yang belum. Karena saking banyaknya permintaan. Kita bisa muter-muter dulu gak Dap? Iya. celananya Lo di tunjukin ini apa aja. Jadi tiga konsep dari stand ini sebenarnya cuma kayak nggak ada konsep bisnis sebenarnya, cuma kayak apa sih, simple gitu, cuma kita tambahin essence Disney-nya gitu. Ini Donald Bebek. Terus itu Miss Incredible. Terus kita ada foto booth di sana kalau lihat. Ayo foto booth. Nah ini nih foto booth ini konsep dari kreatif kita yang bisa lihat, ini kayak toko Disney Mickey gitu. Jadi orang kalau ngeliat ini, oh ini tahu nih Disney gitu. Disney banget ya. Universalnya kan Mickey tuh kalau dari Disney. Terus Apa lagi? Udah sih itu aja. Oh ya Dap, gue mau nanya nih, outfit lu berapa nih hari ini? Harga outfit dia berapa hari ini? Nih, minjem semua. Merendah untuk meroket ya. Thank you Dap, thank you banget Dap. Sukses terus Jangan lupa beli di Disney. Disney ya. Disney. Thank you Dap. Oke, ayo kita pindah sebelah. Nih. Mana lagi sih? Nah guys, sekarang kita udah ada di Jackpot 90s. Keren banget gak sih? Pokoknya lucu-lucu banget di sini, Ini bener-bener mengusung konsepnya. tema 90-an guys. Kita belum lahir ya. Ya, tapi kita tetap harus nanya ke mereka. Yuk kita tanya CEO-nya. Oh, Supia Nah, jadi ini ada CEO-nya. Hai Kak. Nah, Kak, pengen nanya di sini tuh kenapa milihnya konsepnya itu 90s? Kenapa ya? Sebenarnya kita milih nanti itu karena satu karena gue lihat tema lain tuh belum ada yang mengusung konsep era-era. Jadi kita ngusung konsep 90s dan banyak anggota kelas kita tuh orangnya 90s abis gitu. Jadinya kita ngusungnya konsepnya itu. Berarti terinspirasi dari sendiri ya, Kak? Kalau menu andalannya nih di sini apa? Menu andalan kita tuh mentai, itu namanya nasi millennials, sama ada chicken wings, namanya itu saya pelindungmu. Terus kita ada orempong, itu oreo goreng, itu selalu habis deh mentai itu. Tadi kita jam 7 ngestok 40, sekarang udah habis. Berarti laku keras ya Kak ya? Alhamdulillah. Nah jadi kira-kira itu dari kakaknya, jadi pokoknya sukses ya Kak. Ya. Thank you. Nah di Jackpot 90s juga ada game corner. Jadi di sini tuh tempat buat main game. Sama kayak tadi. Bisa dilihat.
Nah, sekarang gue udah nyampe di yang Marvel banget. Stand yang benar-benar Marvel, namanya itu Warung Asgard. Lihat dulu, kalian lihat dulu tuh. Asgard banget kan, Marvel banget. Ayo ikut gue ketemu CEO-nya. Ini Kak Kiara masih tahun lalu. MPK tahun lalu. Nah, salah satu panitia dari Warung Asgard. CEO-nya mana, Kak? CEO-nya. Nih, kita ngomong aja langsung ke Rafli. Halo Kak Rafli. Ini gue udah langsung ketemu sama CEO Warung Asgard. Nah, Kak boleh kasih tahu gak sih kenapa milih tema dari Marvel alias Warung Asgard? Pertama sih kita karena semuanya pas gue yang suka Marvel, di kelas kita juga banyak suka Marvel. Ya terus kita juga ngambil tempat Asgard ini tuh gak sembarangan tempat. Asgard ini tuh punya banyak filosofi. Kenapa kita bisa milih nama Warung Asgard? Karena dia itu kumpulan para dewa yang punya banyak keahlian unik-unik. Jadi kenapa kita mau pakai namanya Warung Asgard? Itu salah satu alasan kita sih. Pakai Warung Asgard. Iya. Nah terus dari semua menu di sini paling laku apa tuh, Kak? Mochi ice cream sekarang udah sold out di hari kedua. Udah sold out, masih jam 9. Ya. Kita masih ada 2 jam lagi. Kak, kita boleh muter-muter gak? Kasih tahu, ayo. Kita muter-muter bareng Kak Rafli ya. Tempat merchandise. Kalau ini tuh kebanyakan udah PO, jadi cuman orang ngambil doang. Tapi kalau pinnya sih kita jual di sini juga. Jadi ini khusus yang PO. Yang PO. Nah kalau ini tuh orang kalau mesen di sini. Ini menunya kebetulan sate taichan kita juga udah habis sama mochi ice cream kita udah habis. Nih lihat menu-menunya nih. Ini bisa dilihat menu-menunya. Kebanyakan tuh yang di apa sih yang di ini tuh udah habis. Iya udah sold out. Yang sold out udah 3 guys. Kita juga kasirnya nggak pakai nota. Kita ada aplikasinya sendiri buat kasirnya. Jadi lebih efisien dan efektif lagi. Kita juga ada Dudu sih sebenarnya. Jadi siapapun bisa ngirim surat melalui kita tanpa ketahuan siapa yang ngirim. Thank you ya Kak, makasih banyak. Sukses terus buat Warung Asgardnya. Dadah, makasih Kak. Nah, abis ini kita bakal jalan lanjut ke yang indie banget, senja banget. Nah, sekarang Zahra nih yang bakal buat puitis. Yuk kita kesini yuk. Nah, jadi ini kita langsung ketemu sama CEO-nya, namanya Ipom. Jadi Kak, kita wawancara Kak buat nyangka-nyangka. Nah, kenapa sih Kak milih kok konsepnya indie? Pertama, ini konsepnya anak muda banget. Terus kayaknya cukup unik dan nyeleneh, jadi bisa narik perhatian orang-orang aja sih gitu. Terus emang anak-anaknya senja-senja gitu atau gimana sih Kak? Sebenarnya nggak juga sih, cuman karena mungkin di kelas juga kalau lagi gabut suka muter-muter musik yang beraliran cocok sama stand kita, jadinya udahlah tema besarnya ini aja karena masuk ke semuanya juga, terus unik juga sih menurut kita gitu. Menu favoritnya apa sih di sini? Oh kalau kita menu favoritnya kita ada fish and chips, tadi habis 50 porsi tuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Ini kita lagi restock lagi, terus banyak juga sih menu-menu favoritnya nasi goreng, kita bikin nasi goreng karena menurut guru-guru tuh nasi goreng kita enak banget. Kemarin itu kita sempat menang tuh di hari guru. Tempe mendoan juga, pokoknya banyak deh menu-menunya yang disukain. Berarti kita makan makanan yang disuka sama anak-anak gitu ya. Terus Kak, boleh kenalin nggak tempat-tempatnya satu-satu? Oh, kalau ini di sini ada kitchen lah kita ngomongnya. Ini sih anak-anak production. Mereka yang masakan buat kita. Kalau ini di sini ada pick up order. Di pick up order ini nanti orang-orang yang pesan bisa ambil orderannya. Kalau di sini bagian pemesanan. Ini kita bisa pesan makanan kita, bisa pesan merchandise kita di sini. Di ujung itu ada chill zone. Ada apa Kak? Depan ini ada chill zone. Chill zone ini digabung juga sama thrift shop. Jadi di chill zone ini kita ada banyak fasilitas sih sebenarnya. Bisa buat istirahat. Kita juga jual banyak barang-barang bekas yang branded tapi kualitasnya masih bagus sih. Berarti sini buat santai-santai gitu ya Kak. Jadi kayak indie banget. Iya gitu deh, kurang lebih. Ya udah,
Makasih ya Kak, sukses Kak. Ya halo guys, sekarang gue udah ketemu sama CEO dari Goes nih, namanya Rahma. Nah Rahma, kenapa lo milih ini sih tema Gojek? Jadi ini tuh temanya sebenarnya tema tentang masa kini. Dari tema masa kini ini kita ambil dari yang ada di sekitaran sekarang yang sedang booming banget, itu ada transportasi ojek online dan juga perusahaannya yang sangat besar dan sangat bagus. Dan selain itu tren masa kini karena dari gerakan-gerakan cinta lingkungan yang saat ini sedang berkembang banget terutama di Jakarta. Jadi kita angkat dua tema itu, jadi kita jadiin satu. Jadi ya Goes. Go West, oke. Nah terus, Selain itu Goes juga ada singkatannya juga, yaitu Go with Ekonomi Sosial. Jadi selain Goes tuh maksudnya kayak Gojek dengan sepeda gitu, itu artinya Go with Ekonomi Sosial. Nah terus di sini menu favoritnya apa sih dari Goes nih? Kalau untuk main menunya yang paling favorit itu ada warung Karbo. Itu tuh fettuccine carbonara. Fettuccine, lo tau kan fettuccine, gak salah lo. Nah terus sekarang kita bisa keliling-keliling nggak sambil ditunjukin? Sini ada apa nih? Kalau di sini ada bagian untuk food producingnya, di sini ada bagian kayak chef-chefnya gitu. Mereka bikinnya pakai sarung tangan biar higienis, semuanya harus pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan biar higienis. Lanjut ke sana. Ayo. Di sini ada bagian kasirnya, bagian finansial. Di sini mereka pakai sistemnya pakai iPad. Jadi contohnya pakai aplikasi. Jadi udah tren banget. Iya. Milenial banget. Udah praktis juga. Lanjut ya. Ya. Ini ada bagian untuk pick up ordernya. Jadi nggak disatuin gitu kan. Ini kayaknya bagian paling asik ya ini. Iya nih ada bagian paling asik ya. Ini ada bagian namanya Go Games. Di sini tuh tempat buat sewa-sewa main PS. Ini ada 2 TV. Jadi orang-orang yang lagi sibuk kelas meeting atau lagi remedial, habis remedial pusing, bisa main PS di sini. Harganya berapa sekali main? Sekali main ini ada 5.000 per game. Thank you ya Rahma, sukses terus Goesnya. Dadah Goes, kita lanjut ke sebelah ya. Jadi ini yang terakhir banget. Itu lucu banget konsepnya menurut aku. Kayaknya itu bagus banget. Kita lihat ya. Namanya Stapper. Nah, jadi di sini kita ada di Stapper. Stapper itu apa sih? Stasiun Lapar. Nah, stasiun Lapar. Oh ya, kenalin ini namanya Kak Juan. Dia juga dulu MPK di OSIS. Jadi dia mantan. Iya, mantan. Kenapa sih Kak milih kok stasiun Lapar? Sebenarnya kita tuh awalnya kan nggak langsung pilih tema ini ya. Jadi itu sempat banyak voting tentang tema. Mirip sih sama kelas-kelas lain yang mungkin temanya dari film atau nggak kartun. Tapi kita mikir kan kalau mungkin kita tuh langsung ambil tema yang di luar itu supaya kita nggak terpaku gitu loh. Maksudnya kalau kita satu film, kita takut terpaku hanya modelnya ada di situ. Nah, sedangkan kalau misalnya kita milih model ini kan Stasiun Lapar kan emang temanya kayak subway vandal gitu ya. Jadi kayak apa sih misalnya bisa dibilang ini old school gitu, jadi bisa dikembangin gitu. Ntar bisa subway-nya, bisa kereta yang apa MRT atau nggak apa, bisa kayak kereta-kereta lama atau gimana, pokoknya gitulah gitu aja. Nah, kalau buat menu favorit di sini apa sih? Ini corn dog. Corn dog itu udah 2 kali jual, dua-duanya langsung habis duluan. Jam berapa sih kira-kira tuh habis? Itu yang kemarin itu kan sebenarnya yang kemarin itu yang hari pertama itu jual apaan? Itu jual buat 2 hari ya, hari pertama sama hari kedua. Tapi di hari pertama itu jatah hari kedua juga udah habis duluan. Nah itu kira-kira ya udah mulai siang lah kan kita open order 7:30 ya. Ada Aldo. Ya kira-kira jam 10 jam 10:30-an itu yang corn dog itu udah pasti habis duluan. Jadi udah laku banget ya. Boleh lihat-lihat nggak Kak? Boleh dong. Jadi pertama tuh di mana? Oh pertama mungkin dari depan. Ini
kita ada ininya ya. Oh ya. Ini foto booth apa gimana? Ya di sini kita juga buka stand foto booth, di mana foto booth itu ada 90 derajat. Bisa dilihat ini kamera-kamera, dan ini adalah backdrop foto booth-nya kita buat sesuai tema kita yaitu. Oh ya, langsung aja. Nah, di sini nih. Nih, ini dari depan. Di sini tempat order kalian atau nggak bayar. Nah, di sini dibuat oleh anak-anak kreatif itu seperti kepala gerbong kereta ya. Jadi kalian pesen di sini ada daftar menu, bisa dilihat menu-menunya. Nah, di sini ada Bapak dan Mbak kasir. Say hi. Iya, nah. Oke, langsung yang kedua. Jadi di dalam ini, di dalam dekorasi ini ada dapur. Di sini dapurnya kita. Ini kayak kereta-kereta. Iya, kayak kereta. Ini kita bikin kayak gerbong kereta. Nah, ini di dalam ini dapur kita. Iya. Jadi kalau kita udah order di depan, itu yang bentuknya kepala gerbong kereta, kita pinggir. Boleh dilawan. Nah, di sini dia tempat ngambil orderannya. Jadi ini pick up-nya nih. Iya, ada jadi kabar pick up-nya. juga. Ada namanya loket lapar. Kayak gitu kan. Nah, di sini pick up-nya. Kemarin sih yang kalau sempat antri gitu bagus lah, alhamdulillah. Dia laku banget jadinya staffer. Thank you yang udah beli staffer ya. Iya, tuh. Jadi sukses, Kak. Sukses, thank you, terima kasih. Staffer. Only at Stasiun Lapar. Nah, yuk. Jadi kita ketemu sana lagi. Nah, itu dia dari beberapa stand EcoPro ya saya. Iya, review-reviewnya emang keren-keren banget. Emang di sini juga kayak simpatik banget sama kegiatan-kegiatan kayak gitu. Ekonomi project. Oke. Jadi see you guys. Makasih banyak. Selamat ketemu tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan Tahun kita udah di situ. Udah di stand. Kita diwawancarain. Dadah. See you. Ice Bear believed in you.